yang ada pada diri para terdakwa, menimbang bahwa maksud tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam, namun upaya mendidik agar para terdakwa tidak mengulangi lagi dan mencegah orang lain meniru atau telah dilakukan terdakwa yang telah dilakukan oleh para terdakwa dan pidana. Ini bertujuan untuk memberikan keadilan bagi semua. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para terdakwa. Keadaan yang memberatkan, perbuatan para terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keadaan yang meringankan, para terdakwa belum pernah hukum, para terdakwa kooperatif dalam persidangan, para terdakwa berlaku sopan di persidangan, para terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya, para terdakwa menyesali dan perbuatannya dan janji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Para terdakwa memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. Terdakwa satu telah mendapatkan beberapa penghargaan dalam memajukan pemerintah Kota Semarang dalam skala nasional maupun internasional. Terdakwa dua telah mendapatkan beberapa penghargaan legislatif dan kegiatan sosial lainnya. Para terdakwa telah mengembalikan bagian dari penerimaan gratifikasi suap tersebut. Menimbang bahwa karena para terdakwa tidak dipidana, maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya atau jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan. Memperhatikan pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korban atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 465 ayat 1 ke 1 KUHP, pasal 12 huruf F, junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3193 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan pasal 12 huruf B besar huruf B besar pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 WP Rita Gunaryanti Rahayu dan terdakwa 2 Alwin Basri tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, berlanjut dan menggaris sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 alternatif pertama dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga. 2. Menjatuhkan kepada terdakwa 1 Rita Gunaryanti Rahayu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 3. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Alwin Basri oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 4. Menghukum kepada terdakwa 1 Rita Gunaryanti Rahayu untuk membayar uang pengganti sebesar 683 juta 200
Rp200.000 paling lambat dalam kurun 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa penuntut umum untuk mengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana mempunyai harta benda yang tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 bulan. 5. Menghukum terdakwa 2 Alwin Basri untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp4 miliar paling lama dalam kurun waktu 1 bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap. Jika tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana selama 6 bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikeluarkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 7. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan. 8. Menetapkan barang bukti berupa yaitu nomor 1 lembar fotokopi KTP Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah yang sudah dilegalisir atas nama Rika Gunaryati Rahayu sampai dengan bukti nomor 108 yaitu 1 buah buku anggaran dasar anggaran rumah tangga dan pedoman tata laksanaan gapensi terhadap barang bukti nomor 1 sampai dengan barang bukti nomor 108 tetap terlambat dalam berkas perkara.